Di tutorial 3D Google SketchUp kali ini saya akan coba membuatkan bagaimana kita bisa mendesain sendiri dengan Google SketchUp, yaitu sebuah meja sekolah yang minimalis seperti yang saya contohkan ini ya. Dan ini cukup simpel dan cukup mudah. Bagaimana caranya? Langsung saja buka 3D Google SketchUp kalian ya. Di sini saya menggunakan Google SketchUp Pro 2021 ya. Kalau teman-teman lihat di ujung kiri atas. Dan versi berapapun teman-teman boleh, sama saja boleh menggunakan SketchUp Pro yang 8, 2015, 16, 17, 18 sampai 2025 silahkan. Dan ini caranya sama ya, tanpa menggunakan plugin atau extension lainnya di Google SketchUp. Oke, di sini langkah yang pertama dasar teman-teman buat semua yang baru belajar Google SketchUp. Pastikan yaitu dimensi atau unit ukuran yang kita pakai sebelum kita mengerjakan project 3D ya. Jadi yang pertama setelah ngebuka software 3D Google SketchUp-nya, teman-teman pastikan ukuran atau dimensinya, yaitu bisa dicek di di view di sini. Di animation, di sini kita bisa pilih setting ya. Dan lalu kita bisa pilih ke units di sini, dan di format ini kita bisa pilih desimal, dan lengthnya ini teman-teman boleh biasanya terbiasa memakai apa? Boleh menggunakan inch, feet, yards, millimeter, centimeter atau meter. Dan di sini saya akan menggunakan centimeter saja, dan di sini display presisinya terserah teman-teman boleh menggunakan 0,0 cm atau 0,00 ya. Tapi di sini saya menggunakan 0,0 aja, dan ini udah cukup areanya semuanya. Langsung kita close, dan ini satuannya berarti yaitu centimeter. Berarti kita menggunakan centimeter ya. Oke, di sini pasti ada yaitu defaultnya yaitu orang 3D ya, 2D ya, dua dimensi. Tapi kalau kita preview kemanapun dia ngikutin. Nah, ini kita nggak perlu, kita boleh hapus ya. Boleh diklik kanan, teman-teman boleh di erase ini. Langsung saja kita buat ukurannya. Jadi teman-teman di depan tadi itu saya buat meja sekolah, yaitu ukurannya kalau nggak salah 120 cm panjangnya, dan lebarnya yaitu 50 cm. Dan langkah yang pertama teman-teman bisa diklik di line di sini yang bericon pensil, dan di sini kita klik sekali pada mouse, klik kiri, dan di sini teman-teman harus boleh ke merah ke sini atau ke sana hijau on green axis atau di on red axis ya teman-teman ya. Sebentar saya minum dulu, bismillah. Maaf ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan kita pilih dimanapun terserah, yang penting lurus ya, jangan belok seperti ini. Kalau on blue axis dia naik ke atas ya. Oke, kita ke sini, tulis saja 120 pada keyboard, lalu tekan enter. Dan ini udah 120 cm. Terus lebarnya yaitu harus on green ya, ataupun on green yang sana atau sini sama saja. Kita tulis 50 cm, enter. Baru di sini juga 120, enter, dan di sini kita tutup di endpoint, dan ini yaitu sudah menjadi meja ukurannya 120 cm kali 50 cm. Kalau nggak percaya kita bisa ukur dengan tip measure tool ini ya. Kita bisa cek dulu di sini endpointnya, dan ini pas 120 cm, dan di sininya lebarnya juga 50 cm. Ini langkah pertama kita buat, yaitu dasar atau alas mejanya, yaitu kita buat dulu ketebalannya. Mungkin kita menggunakan multiplex yang ukuran agak tebel ya, karena ini buat atasnya sendiri. Mungkin kita bisa tekan push di sini atau bisa tekan P pada keyboard. Kita klik kiri mouse, ditahan, kita naikin sebelum jangan dilepas. Saya ingin ketebalannya yaitu 2,5 cm, berarti ditulis 2,5 cm. Dan ini ketebalannya udah 2,5 cm ya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini yaitu 2,5 cm, dan ini ketebalannya untuk alas meja atasnya ya. Oke, berhubung ini di alas mejanya, kita ingin di ujung-ujungnya siku-siku ini kita nggak ingin lancip seperti ini, karena nanti dalam produksinya akan sedikit berbahaya ya buat kalau udah sudut lancip gini. Jadi kita harus buat sedikit lengkungan. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa pilih tab measure tool ini, kita boleh yaitu ukur
nggak usah panjang-panjang, mungkin 1 senti aja atau 1,5 ya, 1,5 senti seperti ini. Ini juga 1,5 teman-teman ya. Di sini kita enter, dan di sini juga 1,5 kita enter, dan di yang terakhir di sini juga ya 1,5. Jadi pastikan di ujung-ujung ini udah ada nanti yang kita mau, yaitu 1,5 cm untuk biar sudut-sudutnya itu sedikit nggak lancip ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut selanjutnya bagaimana? Yaitu kita setelah dimal dengan 1,5 cm sudut kemiringan ini atau lengkungannya, kita bisa pilih ke 2 point arcs ini ya. Lalu kita diklik kiri sekali di intersection, tarik ke sini sampai dia sudutnya berubah jadi ungu. Seperti ini ya. Kalau sudah klik 2 kali, baru kita tekan P di sini, yaitu langsung di klik ke bawah, dan dia hilang dan dia udah jadi bener-bener nggak lancip. Teman-teman bisa lihat ya, dan ini bisa diulangi dengan di semua sudutnya seperti ini. Ini juga seperti sama yang tadi, sampai ungu, tekan P pada keyboard, klik 2 kali, dia selesai. Dan di sudut-sudut satunya juga sama seperti ini. Oke, klik 2 kali, di push, ditekan P, dan ini yang terakhir ya teman-teman, dia di 2 point arcs di sini. Kita tekan P, klik 2 kali, dan ini udah jadi semuanya, udah nggak ada yang sudut lancip ya. Dan kalau sudah teman-teman, di sini kita bisa klik 3 kali, baru kita warnain dengan siram dengan paint bucket tool. Ini warnanya berhubung kayu atau wood ya. Sebentar saya minum lagi, bismillah. Berhubung ini warnanya wood atau kayu, berarti kita pilih teksturnya yaitu ke yang wood di sini. Teman-teman boleh milih apapun, tapi di sini saya milih yang wood cherry original ya. Dan di sini pastikan nanti bisa diatur di editnya ya. Kita warnain dulu semua seperti ini. Dan di sini teksturnya biar kelihatan, kita klik edit, kita sedikit perkecil yaitu di teksturnya ya. Saya buat 40 saja di sini, dan ini udah jadi. Untuk perubahan warnanya teman-teman bisa rubah di ini ya. Oke, dan kalau sudah, kita bisa klik kanan, kita bisa pilih make group. Jadi di sini kita jadikan grup, dan jadinya seperti ini teman-teman ya. Lalu langkah selanjutnya kita buat, biasanya kalau kita dulu di sekolah mejanya kan pasti ada lubang untuk nyimpen apapun ya, yang mungkin ketebalannya 10 sampai 12 cm ya. Oke, di sini saya buat 10 cm saja ya. Jadi yang pertama, garis bantu tadi yang untuk sudut lancip itu ada buat kita perbantukan untuk langkah selanjutnya, yaitu kita bisa buat di sini bisa kita klik rectangle. Di sini di ujung ini kita klik kiri sekali, terus kita geser di sini sampai pastikan kita klik kiri, dan di sini udah pasti jadinya seperti ini ya. Baru kita klik offset, kita cari ketebalannya, jangan sama ketebalannya sama yang di atas. Mungkin di sini saya buat 1,5 ya, 1,5 cm saja. Kita klik OK. Dan di sini yang di tengah kita klik sekali, biar nggak ada yang tengah ini nggak dipakai ya. Seperti udah terseleksi, baru kita tekan del. Baru di sini teman-teman, yang di sini tadi kita klik P atau push, kita naikkan yaitu sekitar ketebalannya 10 atau 11 cm lah ya. Ini buat lubang di bawah meja. Jadinya dia seperti ini. Oke, ini kan kita nggak tertutup semua ya, berarti kita pilih salah satu view yang dari depan kita harus lubangin. Boleh yang sini, boleh yang sini. Mungkin saya pilih yang sini aja ya, atau yang sini. Kita harus hilangkan. Bagaimana caranya? Kita ke line, kita aktifkan di sini, klik di sini juga. Baru setelah itu kita bisa tekan P pada keyboard atau push, kita tahan seperti ini. Baru di sini kita hapus del, dan di sini kita klik select, kita hapus del juga, ini juga del, dan ini seenggaknya udah salah satu bagian yang udah terbuka seperti ini ya. Lalu kita cari jarak titik fokus atau senternya, karena nanti kan pasti ada 2 lubang ya kalau kita ngingat meja sekolah kita. Jadi kita bagi dulu, kita cari senternya. Mungkin di sini sisanya yaitu 114, berarti kalau dibagi 2 di tengahnya berarti yaitu 57 ya. Tulis saja 57, enter. Dan di sini ketebalannya, dan di sini senternya udah ketemu. Ini tadi kan ketebalannya 1,5 ya, berarti di sini harus 1,5. Berarti kita pilih yaitu 0
0,75 ke kanan, 0,75 ke kiri. Seperti ini. Dan ini ketebalannya juga sama, biar kita langsung ke rectangle. Di sini kita aktifkan seperti ini ya, teman-teman ya. Baru di sini kita tekan P, kita arahkan lagi, samakan dengan yang sisi kiri atau kanan. Dan ini sama semuanya. Dan di ini udah jadi, yaitu lubang tengahnya kita klik 3 kali semuanya seperti ini. Kita warnain seperti yang awal. Kita klik kanan, kita bisa pilih make group. Oke, dan ini sudah jadi, yaitu lubangnya. Nanti kita balik ya, nggak perlu takut. Nanti kita bisa, kalau udah jadi kita balik. Lalu langkah selanjutnya kita yaitu udah ada perbantuan di sini. Kita balik ke rectangle. Kita klik kiri mouse sekali di endpoint, kita tarik seperti ini, kita yaitu arahkan ke sini. Klik dan dia udah ketutup seperti ini. Kita buat ketebalan P yaitu sekitar 2 cm boleh lah ya. Oke, seperti ini. Kalau ini nggak masalah, lancip ya teman-teman ya. Oke, dan kalau sudah, kita bisa klik 3 kali, kita warnain sama, kita klik kanan, kita buat grup atau make group. Oke, dan ini kalau teman-teman bisa lihat, ini udah jadi ya. Kita tinggal buat rangkah kaki-kakinya biar kuat. Oke, untuk langkah kakinya, untuk kaki-kaki rangkanya, untuk yang ujung-ujung ini kita harus buat kayu yang besar ya, mungkin boleh 3 cm persegi atau 4 cm. Di sini saya buat 3 cm saja. Jadi di sini kita ke rectangle. Kita klik ujung kiri seperti ini. Sebentar, kita ke rectangle yang ini ya, teman-teman ya. Baru kita klik kiri di sini. Nah, di sini kan udah ada seperti ini ya. Kalau ingin teman-teman biar sama 3 cm persegi atau 4 cm, teman-teman lepasin mouse-nya, digerakin gini aja. Baru ditulis, kalau misalkan saya ingin buat kayu yang 3 cm, berarti tulis 3 dipisahkan dengan koma, 3 lagi, terus di enter. Dan ini udah menjadi 3 cm persegi. Kalau nggak percaya, kita ukur pakai tape measure. 3 di sini 3, berarti nanti ini kayu rangkanya 3,3 ya. Dan di sini pastikan jangan tinggi-tinggi. Ini tadi udah kepotong dengan apa itu? Kalau di total udah kepotong sekitar berapa ini ya? Sekitar 15 cm. Berarti kita buat harus ketinggiannya maksimal 75. Berarti kalau 75 udah dikurangin 15. 15 itu ketebalan yang ini, dan yang ini, berarti ini sisa nanti 60 cm. Berarti kita tekan P atau push, yang di sini kita tarik, yaitu sisanya 60 cm, tulis 60. Lalu kita klik enter dan seperti ini. Oke ya, kita ini diklik semuanya. Kita warnain dulu. Seperti ini, baru kita klik kanan, kita bisa pilih make group. Oke, dari sini nanti kita bisa copy paste. Kita cari ujungnya, kita ke move ya. Di sini kita rubah move. Ujung sini nanti pastikan ketemu ujung sini. Caranya, kalau udah ketemu yang corner of group, kita klik kiri mouse, tahan ya. Klik kiri mouse, tahan sambil digeser seperti ini. Ditekan CTRL 1 kali, klik, dan dia udah tercopy. Dan ini kita tinggal pas tekan ke sini sampai dia bener-bener klik gitu ya. Oke ya. Dan ini udah tercopy paste dengan proporsional ya. Kita lanjut lagi, kita seleksi dua-duanya. Yang di sini kita copy paste ke sudut sini ya. Jadi ujung ketemu ujung ya. Ini tapi ini langsung dua-duanya. Caranya sama, kita klik move di sini. Klik ini yang ujung sini sampai ketemu corner of group. Sama seperti yang tadi, kita klik kiri mouse, ditahan sambil digeser, ditekan CTRL 1 kali dan dia udah tercopy, kita taruh di sini. Oke, dan ini senggangannya sudah jadi ya teman-teman ya. Kita tinggal buat kekuatan, yaitu di sudut sini sama sudut sini. Caranya oke, di sini kita bisa buat ukuran mungkin di sini berapa, 3, ketebalannya juga mungkin 3, di sini 3, di sini 3. Baru kita tekan P atau push, kita arahkan ke sini. Oke, dan ini seenggaknya kita tinggal klik 3 kali, warnain dengan wood cherry original. Kita klik kanan, kita bisa pilih make group, dan kita tinggal copy paste yang ke sini. Caranya sama seperti tadi, kita ke move, kita klik di sini teman-teman sampai corner of group, ditarik, ditekan CTRL 1 kali, dan dia benar-benar sudah tercopy seperti ini, dilepas.
Oke, dan ini tinggal langkah yang terakhir, yaitu beri bentangan untuk penguat di bawah sini ya. Jadi kita cari senternya dulu seperti ini, kita cari senternya. Senternya kita buat sama ke tape measure atau buat pengukuran, kita cari tengahnya atau senternya. Berarti ini 41, berarti harus 20,5. Tulis aja 20,5. Lalu kita enter. Dan ini hasilnya. Ini di pertengahan ya, teman-teman ya. Berarti kalau di tengah-tengah kita buat yaitu ketebalannya kayunya yang kesini yaitu boleh mungkin ini agak-agak lebar, kita tulis 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, berarti ini nanti kayunya 4 cm. Kita langsung ke rectangle, kita arahkan ke sini, jadinya seperti ini ya. Lalu ini yang terakhir untuk penguatnya, kita tekan P di sini, kita tarik seperti ini. Dan di pas sini, ini udah langkah yang terakhir, kita klik 3 kali, kita warnai dengan wood cherry, klik kanan dan pilih make group. Dan ini semuanya udah jadi ya. Biar tidak biar tidak membuat mata nggak enak, untuk yang seleksi-seleksi yang ini kita bisa hilangkan dengan klik eraser, klik kiri tahan, kita bisa hapusin semua biar enak nanti dilihat matanya dan dia udah hilang ya. Oke, dan di sini kita tinggal balik seperti ini dan mejanya sudah jadi ya, dengan ukuran 120 cm, tinggi 75 dan lebar 50 cm. Dan teman-teman bisa produksi sendiri ya. Dan ini seperti ini enak, nanti tinggal produksinya tinggal dipecah. Atasnya tadi ukurannya berapa, tebalnya berapa, tengahnya juga yang kolomnya ini, rangkanya, kaki-kakinya juga semua udah dipecah ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal diproduksi ya. Ini cukup mudah dan ini udah selesai ya tutorial kali ini membuat meja minimalis untuk sekolah. Oke, segitu saja tutorial 3D Google SketchUp kali ini. Semoga bermanfaat.